3-4 ya. Akulah maut yang memisahkan semua, aku pula asal usul, awal mula bagi kelahiran baru. Di antara para perempuan, akulah sifat atau sifat-sifat keperempuanan, feminin, para dewi, akulah Kirti, Shri, Vak, Smriti, Medha, Driti, dan Kshama. Kemuliaan, kesejahteraan, kemampuan, berbicara dengan baik, daya ingat, kebijaksanaan, keteguhan, dan ketabahan atau pemaafan. Ini luar biasa. Jadi sifat-sifat baik ini semuanya sifat-sifat perempuan. Saya katakan lagi namanya Kirti, Shri, Vak, Smriti, Medha, Driti, dan Kshama. Ini adalah nama-nama perempuan. Semuanya ini adalah nama-nama perempuan. Dan sifat-sifat baik itu sifat-sifat perempuan. Kalau laki-laki sifatnya memang jelek-jelek. Jadi kalau laki-laki di rumah sifatnya agak jelek-jelek ya bersabarlah. Dan bukan cuma bersabar, tapi berterima kasihlah sejelek-jeleknya lakiku nggak seperti Dusyasana, nggak seperti Duryodhana, nggak seperti Rahwana ya. Jadi pikir, kalau lakinya lagi jelek-jelek, pikirkan ya, sejelek-jeleknya nggak punya taring dia. Dulu Rahwana punya taring. Tapi sifat-sifat ini Krishna mengatakan adalah sifat-sifat perempuan. Leluhur kita Dharma selalu menjunjung tinggi perempuan. Selalu menjunjung tinggi perempuan. Dan tradisi-tradisi lain pun hampir semuanya menjunjung tinggi perempuan. Cuma banyak yang lupa. Banyak yang lupa. Krishna mengingatkan kita lagi bahwa kita harus menjunjung tinggi perempuan karena sifat-sifat baik ini kemuliaan, kesejahteraan. Jadi kalau mau mulia, mau sejahtera, jangan macam-macam dengan istri di rumah. Nasibnya akan jadi sial. Ini suami-suami harus datang, harus dengar ya. Suami-suami harus dengar nih. Jadi dalam tradisi orang tua saya dari Sind mereka, bahwa perempuan di rumah itu adalah Dewi Lakshmi. Harus dihormati. Kalau enggak, tidak ada keberuntungan, tidak ada rezeki di rumah itu. Ke-35, di antara lagu-lagu pujian yang berasal dari Shruti, akulah Bratsama. Di antara mantra, Veda, akulah Gayatri. Yang membebaskan, di antara bulan, akulah bulan Margshirsha. Bulan kelima dalam penanggalan Hindia kuno. Dan di antara musim, akulah musim semi. Segala sesuatu yang baik. Ini mengingatkan. Di antara musim, akulah musim semi. Musim di mana bunga apa semuanya bersemi. Bersemi. Jadi, kalau mau teriak-teriak, mau marah-marah, mau panas-panas, ingat, ini saya tidak menunjukkan sifat Tuhan. Saya tidak menunjukkan sifat Yang Widi. Saya tidak menunjukkan sifat Gusti. Kita harus kembali ke musim semi. Musim semi itu apa? Musim yang memberikan sesuatu. Memberikan, menyebarkan keindahan. Ke-36, di antara permainan berlandaskan tipu muslihat, akulah perjudian. Judi pun aku, tapi kembali. Mulai besok jangan main ceki. Karena Krishna udah mengatakan, kalau mau judi, akhir-akhirnya seperti Dharmraj, Yudhishthira. Yudhishthira itu orang baik, hanya karena main judi, dia bisa kalah, semuanya hilang, kerajaannya hilang, istri pun dipertaruhkan. Ya. Semuanya hilang. Dan judi, saya lagi baca satu cerita, judi itu lebih jelek daripada minuman keras, daripada banyak hal, merokok dan sebagainya. Karena dalam judi itu kita sedang spekulasi.
Kalau saya merokok, saya merusak kesehatan saya. Sudah pasti. Sekarang makanya di airport, di mana-mana, rokok nggak boleh di tempat umum. Dikasih satu ruangan kecil. Lu mau mati, mati sendiri deh. Dulu di pesawat pun boleh merokok. Zaman-zaman saya mesti suka pergi-pergi itu, cuma sebagian kecil yang tidak boleh merokok. Jadi masuk pesawat, itu ada non-smoking seat. Sampai tahun berapa? Tahun 80-an kali. Masih ada non-smoking seat. Jadi kalau mau pesen karcis, pesen seat harus minta non-smoking seat. Dikasih non-smoking seat, cuma berapa baris. Sekarang di pesawat, merokok nggak boleh. Sudah tahu mereka merokok itu bukan cuma merusak kesehatan kita, merusak kesehatan orang lain. Jadi Krishna mengatakan judi. Kalau mau cari mati, ya silakan mau judi, itulah aku juga. Jadi Krishna jujur sekali. Bukan cuma baik-baik. Semuanya adalah aku. Tapi baca kembali Mahabharata. Mau bersifat seperti Dushasana, mau bersifat seperti Duryodhana, mau bersifat sebagai Rahwana dalam Ramayana, hasilnya begitu. Hasilnya semuanya habis. Mau bersifat baik, hasilnya baik. Aku pula kemuliaan mereka yang mulia, kejayaan mereka yang jaya, keteguhan mereka yang berusaha dengan teguh, dan kebaikan mereka yang baik. Lagi-lagi semuanya adalah aku. Di antara keturunan Vrishni, akulah Vasudev Krishna, putra Vasudev, pemelihara bumi. Arjuna di antara putra Pandu, Vyasa di antara para muni atau petapa, dan Ushana atau Syukracarya di antara para penyair bijak. Lihat ini. Krishna mengatakan kepada Arjuna, di antara kelompok-kelompok Vrishni, ini pemelihara bumi, akulah Krishna, dia sendiri dalam bentuk Krishna. Tapi Arjuna, dalam dirimu juga ada aku. Kau juga adalah aku. Yang sedang menulis Mahabharata, biasa, abhyasa, juga adalah aku. Krishna mengingatkan bahwa Tuhan itu bukan jauh di mana. Nggak usah cari di langit. Nggak usah pakai roket carinya. Nggak usah pakai roket carinya. Carilah di dalam dirimu. Di situ sinar suci itu adalah sinarnya Tuhan. Ke-38, akulah kekuasaan prerogatif atau kewenangan para penguasa. Akulah niti atau strategi kemenangan mereka yang keluar sebagai pemenang. Bagi segala sesuatu yang mesti dirahasiakan, akulah bisu 1000 bahasa, dan aku pula kebijakan para bijak. Semuanya aku, tapi di sini coba lihat satu hal yang penting. Tidak semua hal itu kita harus bicarakan kepada semua orang. Kalau ada rahasia, ya tetap rahasia. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang, misalnya saya mengatakan kepada seseorang, ini rahasia ya, jangan bilang sama siapa ya. Dia langsung akan keluar, bilang sama orang lain, ini rahasia ya, jangan bilang sama siapa. Jadi sekarang kalau mau kirim berita, kalau mau beritanya penyebar kemana-mana, bilang aja sama satu orang. Cari orang di yang kira-kira sifatnya seperti internet begitu. Ada orang di Jakarta, dikasih julukan internet. Karena apapun diceritain dalam waktu setengah jam, cerita itu bisa kembali kepada saya lagi. Dia akan telepon, begini loh, begini. Akhirnya ada orang telepon ke saya lagi, yuk tahu nggak ada begini. Padahal cerita itu saya. Jadi kalau mau kirim berita kemana-mana, mau disebarkan beritanya, panggil orang ini. Dan harus diwanti-wanti. Ini rahasia loh, jangan kasih tahu. Makin kita ulangi rahasia jangan kasih tahu, makin dia akan tergugah untuk menyebarkan lebih aktif. Gratis, mau sebarkan berita gratis, cari internet. Ya. Krishna mengatakan semuanya aku, tapi kita harus hati-hati. Mau jadi seperti apa?
Mau jadi seperti apa? Rahwana juga dia, Duryodhana juga dia. Kita mau jadi seperti apa? Ada nggak yang anaknya diberi nama Duryodhana? Nggak ada kan? Ada nggak anaknya diberi nama Sangkuni? Atau diberi Rahwana begitu? Nggak ada. Ke-39, Arjuna, akulah benih kehidupan, sesungguhnya tiada satupun wujud keberadaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dapat eksis tanpaku. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa ada tanpa saya. Semuanya bergerak, tidak bergerak. Tidak bergerak ini. Kursi ini tidak bergerak, tapi di sini pun seorang ilmuwan sekarang mengatakan ada atom. Badan kita juga ada atom, sini juga ada atom. Ini pun ada kehidupan. Walaupun kelihatannya sintetis nih, bukan rotan asli lagi. Tapi di mana-mana ada aliran kehidupan. 40. Arjuna, manifestasi atau perwujudan keilahianku, kemuliaanku sungguh tak terbatas. Apa yang kuuraikan hanyalah sebagian kecil saja. Semuanya adalah dia, semuanya adalah aku, semuanya adalah Tuhan, Gusti, Yang Widhi, apapun sebutan kita. Yang dijelaskan di sini Krishna mengatakan cuma sekecil aja, kecil saja, bagian yang sangat kecil saja. 41. Dimanapun kau melihat kemuliaan, kilauan, dan keagungan atau kesaktian, ketahuilah bahwa semuanya itu hanyalah merupakan bagian kecil dari kemuliaanku. Kenapa orang-orang seperti Mahatma Gandhi, Bung Karno, ya, banyak orang-orang besar di seluruh dunia, Nelson Mandela. Begitu banyak orang-orang besar yang sudah meninggal pun, kemuliaannya, keagungannya masih kita bicarakan, masih kita pelajari. Sekian banyak orang menulis buku. Saya lagi suka baca-baca tentang Mahatma Gandhi. Hampir setiap tahun ada 4-5 buku baru tentang kehidupan Mahatma Gandhi. Hampir setiap tahun. Sudah meninggal tahun 48. Berapa tahun tuh ya? Sudah 70 tahun hampir. Sudah 70 tahun meninggal, setiap tahun ada yang tulis buku baru. Setiap tahun ada saja informasi baru. Ada surat yang dia pernah tulis ke siapa, dan surat itu sekarang baru ditemukan oleh anak cucu. Oh, ini warisan dari kakek saya, nenek saya. Setiap kata yang diucapkan oleh Mahatma Gandhi itu ditulis, dibukukan. Tahu nggak jumlah jilidnya berapa? 100 jilid. 100 jilid buku, dan setiap jilidnya seperti kamus besar gitu. 100 jilid. Dan setiap tahun masih ada sesuatu yang baru lagi. Ajaran-ajaran Buddha dikumpulkan ratusan jilid. Begitu banyak orang-orang suci, Sai Baba, Osho, ratusan jilid. Setiap hari ceramah ditulis. Zaman dulu belum ada rekaman, belum ada apa. Orang catat ya. Sampai ratusan jilid buku. Ada kemuliaan, ada keagungan. Dan dimanapun kau melihat keagungan itu adalah bagian kecil dari kemuliaanku. 42 terakhir dalam percakapan ini. Tapi apa yang akan kau peroleh dari penguraian panjang lebar tentang kemuliaanku, Arjuna? Cukuplah kiranya untuk kau ketahui bahwa alam semesta ini kutopang dengan sebagian kecil dari kekuatanku. Kita kadang-kadang mau diskusi tentang Tuhan sampai panjang lebar. Semalam suntuk, gak ada gunanya, kata Krishna. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini karena kehendakku. Tapi jangan lupa, Krishna sudah mengatakan juga, peran kita masing-masing. Kita datang ke sini karena ada hutang piutang. Hutang piutang kita selesaikan, sambil kita jangan membuat hutang piutang baru lagi. Dan tidak membuat hutang piutang baru, satu-satunya cara adalah ngayah
sewa dalam bahasa Sanskrit, tanpa memikirkan sesuatu, tanpa mengharapkan sesuatu. Jangan ngayah untuk mengharapkan biar orang tahu, biar orang lihat, biar orang menghargai saya. Tidak. Melayani sesama, melayani manusia, pelemahan, tumbuh-tumbuhan, binatang, mencintai mereka, melindungi mereka. Dengan cara begitu kita bisa selesaikan semua hutang piutang kita. Krishna mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah aku, semuanya terjadi atas kehendakku, tapi jangan lupa swadharma. Peran yang diberikan kepada kita, kita harus selesaikan. Selesai bab ini, minggu depan kita mulai dengan bab baru, dengan percakapan baru. Terima kasih.